Halo, halo sahabat sehat Mom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, semangat sehat senantiasa. Kembali lagi Mom hadir dalam acara live sore seru di Mom. Kira-kira ada apa sore ini? Pastinya kita akan membahas topik yang seru dan bermanfaat ya. Sambil menunggu kita terhubung ke narasumber, kita ngobrol sejenak berkaitan dengan topik yang akan kita bahas sore ini. Beberapa waktu belakangan kita sering mendengar kasus kekerasan seksual terhadap anak. Miris, miris ya, miris. Dan yang membuat semakin miris adalah karena pelaku kekerasan tersebut adalah orang-orang yang terdekat dengan si anak. Artinya si anak sudah mengenal dan mungkin bahkan akrab dengan pelaku. Peduli akan hal tersebut, Mom kali ini akan mengangkat tema parenting, mengulas seberapa penting orang tua memberikan pendidikan seksual lebih dini kepada anak. Agar info-info yang kita peroleh dijamin keakuratannya, Mom mengundang seorang narasumber yang kompeten dalam pembahasan topik tersebut, ialah Ibu Agnes Fauziah. Ibu Agnes Fauziah ini adalah seorang psikolog yang mengabdikan diri di UPT PPA DP3AK Pemprov Jatim. Jadi beliau itu adalah psikolog pendamping bila terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Jadi DP3AK itu singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan. Sambil menunggu Ibu Agnes bisa join, bisa bergabung, kita sedikit bicara tentang pentingnya pendidikan seksual dini terhadap anak. Jadi pendidikan seksual ini bukan hanya kita uh, aktivitas seksual aja bukan ya, tapi bagaimana memperkenalkan anak terhadap organ-organ tubuhnya sendiri, melindungi organ-organ tubuhnya yang penting dan area mana yang tidak boleh disentuh. Jadi pendidikan itulah yang kita tanamkan secara dini kepada anak. Selamat bergabung Ibu Agnes Fauziah. Ya, halo, Selamat Assalamualaikum. bergabung Ibu Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih sudah bisa memenuhi undangan dari Mom untuk berbagi tentang topik yang sangat penting ya untuk orang tua di zaman sekarang ini. Jadi Ibu Agnes ini adalah psikolog, saya ulang kembali, Ibu Agnes adalah psikolog di UPT PPA DP3AK, betul ya Ibu? Iya, betul. Saya Ya. psikolog di UPT PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Ya, Ya. terima kasih sudah meluangkan waktunya bergabung dengan kami untuk membahas tentang apakah penting orang tua memberikan pendidikan seksual secara dini kepada buah hati.
Ya, baik. Terima Ya. kasih juga sudah Jadi, memberikan terima kasih juga sudah mengundang saya begitu. Ya. ya, baik Ibu. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa ngobrol sejenak ya, kaitan dengan eh, selama ini kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah Ibu tangani, Ya. kira-kira bagaimana nih? Apakah banyak atau bagaimana? Cukup banyak ya kalau untuk kekerasan seksual. Jadi kalau di mungkin yang masuk saja ya masuk ke UPT-PPA provinsi itu kalau memang kalau kekerasannya itu lebih banyak anak malah ya Bu daripada yang perempuan yang masuk di pengaduan di kita di kami begitu. Kemudian Hmm, eh, yang paling banyak itu memang penelantaran. Dan kalau misalnya berhubungan sama seksual itu cukup bervariasi juga sih Bu. Jadi ada yang kasusnya persetubuhan, ada yang kasusnya pencabulan, ada yang kasusnya mengenai kekerasan berbasis gender online, jadi secara online begitu. hmm. Dan kalau Ya, yang ya, ya. berbasis gender online ini kebanyakan memang anak-anak yang remaja ya, usianya usia-usia Ya, remaja seperti itu. yang sudah melek teknologi ya. Iya betul. Ya, oke baik. Kalau untuk anak-anak yang di bawah umur itu ada juga ya Ibu, Ya yang kalau anak usia balita? memang kalau kalau yang untuk usia anak memang kan kalau di sesuai undang-undang ya Bu. Jadi anak itu adalah yang di bawah usia 18 tahun. Jadi remaja itu Hmm. pun masih dikategorikan anak begitu. Ya, Jadi memang oh yang gitu. paling banyak pengaduan sih memang yang usia-usia remaja ya Bu. Jadi Ya. hampir usia remaja sekitar 9 tahun ke atas begitu. Oh gitu ya. Oke baik. Jadi Iya. selama ini kalau korban itu mengadu, itu apakah dari pihak ibu langsung menangani atau mendampingi, atau ada prosedur sendiri, ada proses terlebih dahulu untuk itu? Ya, jadi kalau misalnya pengaduan kami itu memang ada beberapa cara, Bu. Jadi yang pertama itu bisa datang langsung ke kantor kami di UPT PPA Jalan Arjuno nomor 88 Surabaya. Kemudian ada juga bisa Ya. juga melalui hotline. Kemudian bisa juga eh, beberapa kasus sih ini Bu masuk di media atau viral begitu sehingga kami yang menjangkau begitu. Bisa juga misalnya tetangganya atau misalnya orang yang tahu atas kasus tersebut kemudian datang ke kami jangkau langsung ke korbannya seperti itu juga bisa. Begitu. Oh gitu. Jemput bola juga ya ibu ya? Ya, betul, jemput bola juga. Jadi memang ketika korbannya itu tidak bisa datang langsung ke kami, ya kami yang ke korbannya. Seperti itu. Jadi melihat kasus juga, Bu. Jadi ketika itu darurat, ya memang kami yang harus datang ke tempatnya, begitu. Ya. Kalau saya membaca dari kasus-kasus yang sering ada yang viral gitu, yang viral gitu, rata-rata korban kekerasan ini tadinya tuh malu ya, nggak mau ngomong ya, diem ya, justru menutup rapat bahwa mereka itu menjadi korban itu justru tidak diungkap gitu, betulkah Bu? Iya, banyak sekali sih, banyak sekali yang memang eh, beberapa beberapa kasus yang masuk ke saya pengaduan ya, Bu. Itu kadang-kadang memang ketika itu anak sendiri yang mengadu, itu kadang-kadang takut untuk memberitahukan ini ke orang tuanya. Jadi hanya minta semacam apa ya, Bu, pendampingan psikologi saja, tapi tidak mau melaporkan itu juga ada beberapa begitu karena kejadiannya itu mungkin sudah lama sekali begitu misalnya anaknya sekarang umurnya 15 tahun tapi kejadiannya waktu dia masih umur 8 tahun misalnya tapi traumanya memang masih terus-terusan kan Bu jadi sampai gangguan psikologis Iya. akhirnya 15 tahun baru mengadu kalau misalnya dia dulu pernah mendapatkan kekerasan seksual seperti itu Oh jadi gitu memang ya. Ibu boleh? eh, jadi memang ini Bu apa namanya kalau di masyarakat kan memang dianggapnya seperti aib begitu ya Bu, malu nanti Iya, betul. bagaimana anak ini ke depannya, masa depannya sudah hancur seperti itu. Jadi memang dan beberapa beberapa juga ada yang menganggap wah ini mungkin anaknya yang nakal, anaknya yang jadi yang disalahkan korbannya itu juga
masih banyak kita dapati di masyarakat begitu Bu. Sehingga takut Iya, iya, untuk melapor begitu. iya, iya. Jadi sebenarnya berat ya beban si korban ini. Di sisi Iya. lain dia ingin terbuka ya, tapi dia juga takut ya, khawatir nanti kalau dia melapor orang tua kemudian menyalahkan gitu ya. Tidak Iya, kondusif lah ininya ya, tidak merespon dengan baik sehingga mereka cenderung menutupi ya. betul. Banyak yang cenderung Iya. menutupi, kemudian seringkali kan memang kalau anak-anak ya Bu, itu pelakunya itu adalah orang-orang terdekat. Dan tidak jarang itu memang keluarga sendiri, sehingga takut untuk melaporkan begitu anak-anak ini. Jadi Hmm. takut mungkin berantem sama saling keluarga seperti itu misalnya. Jadi Ya. akhirnya tidak mau melaporkan begitu. Oh. Oke, baik. Mm-mm. Ibu boleh nggak sih sedikit menjelaskan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual itu seperti apa? Kekerasan seksual itu jadi bisa pencabulan ya Bu. Misalnya pencabulan itu Iya. bisa masuk kayak termasuk meraba-raba, memegang-megang begitu ya, berhubungan sama seksual yang jelas. Dan itu Hmm. tidak persetujuan orangnya, apalagi kalau anak-anak sih udah pasti masuk ya Bu. Kalau orang dewasa kita Iya. masih lihat dulu konsennya apakah dia eh, apa namanya memang setuju terhadap itu atau tidak. Jadi kalau misalnya begini Bu, kalau misalnya itu persetubuhan begitu misalnya, tapi sudah dewasa dan atas suka sama suka, Hmm. itu udah tidak termasuk Hmm. kekerasan seksual. Tapi kalau itu Kekerasan. korbannya Iya. anak-anak ya, anak-anak Hmm. misalnya itu suka sama suka pun itu termasuk kekerasan seksual karena di sini anak dianggap belum mampu untuk memutuskan begitu. Jadi kalau misalnya Oh anak-anak gitu. itu tetap masuk kekerasan seksual, misalnya persetubuhan sama pacarnya, misalnya seperti itu. Apalagi kalau pacarnya udah dewasa, Hmm. eh, si perempuannya masih anak-anak, itu sudah masuk ke kekerasan seksual, begitu. Oh gitu ya. Oh ya 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 Mm-mm. ya. Lalu selama ini yang ibu tangani dampak kekerasan seksual terhadap anak itu yang paling parah apa itu Bu? Kalau dampaknya sih, kalau secara psikologis ya biasanya kalau secara fisik kan memang eh, yang berhubungan sama kesehatan reproduksi ya yang jelas kalau fisik Iya. ya. Tapi kalau psikologis itu bisa yang jelas trauma. Traumanya ini macam-macam Bu. Ada yang kemudian bentuknya menjadi PTSD, jadi post traumatic syndrome depression seperti itu. Jadi seperti Hmm. kejadian tersebut itu berulang-ulang terus di dalam pikirannya, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang Hmm. menjadi depresi karena misalnya merasa Hmm. bahwa dia tidak berharga, dia tidak Hmm. pantas, dia merasa buruk sehingga karena mendapatkan hal tersebut, ataupun dia menyalahkan dirinya sendiri, kenapa kok aku nggak ngelawan ya waktu itu misalnya gitu. Jadi malah Hmm. menyalahkan dirinya sendiri gitu. Kemudian Hmm. seringkali menjadi self harm gitu, jadi menyakiti diri seperti eh, apa namanya menyilet-nyilet seperti itu ya Bu. Ada yang seperti itu sampai self harm karena merasa dirinya itu tidak baik, tidak berharga gitu. Kemudian juga Hmm. kebalikannya Bu, ada yang kemudian bukannya takut misalnya sama lelaki, ada juga Bu yang takut sama laki-laki begitu sampai dilihat aja tidak nyaman gitu. Ada yang begitu, ada Hmm. pula yang kebalikannya, malah menjadi sex addict gitu. Jadi apa ya, dorongan seksnya jadi besar, jadi kayak ingin melakukan hubungan seksual itu kepada mungkin malah nggak melihat siapa, yang penting dia mau melakukan hubungan seksual begitu. Ada yang memang sampai seperti itu. Kalau yang Oh anak-anak gitu ya. mendapatkan Mm-mm. ya kekerasan seksual persetubuhan tuh seringkali kan memang belum matang secara kognisinya, tapi secara Mm-mm. biologisnya dia merasa ada misalnya kenikmatan itu begitu, secara biologis ya Bu, sehingga dia bisa Iya. kemudian jadi adiksi terhadap itu begitu Bu. Hmm. Ya itu yang agak sulit penanganannya ya Bu, Iya sampai ya. adiksi begitu. Iya. Heeh. Kalau sudah menjadi edik itu eh, bagaimana ini Bu kalau misalnya untuk mengatasi hal tersebut kalau dia masih
eh, sekiranya kan belum belum mature ya, belum dewasa, tapi dia Iya, sudah belum. edik gitu. Terus kira-kira Mm-mm. eh, bagaimana ini cara mengatasi hal tersebut? Kalau misalnya sudah sampai tahap yang ediknya itu membutuhkan obat, ya mungkin kita memang perlu obat dari psikiater ya Bu. Tapi yang jelas kalau untuk Hmm, rehabilitasi sosialnya pasti diarahkan untuk lingkungan sekitarnya itu diberikan lingkungan yang sehat, kemudian eh, seperti kegiatan-kegiatan yang produktif seperti itu Bu. Jadi oh, psikoedukasi, diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga biar dia tidak fokusnya ke situ terus begitu. ya, 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 Mm-mm. oke, baik. Eh, jadi kalau ternyata dampaknya banyak ya Ibu ya, maksudnya itu Iya, beragam ya, betul. Iya, mulai dari betul. yang merasa tidak berguna sampai dia ada yang edik juga ya ternyata ya. Iya. Sampai ada Nah, yang ini edik yang paling juga. paling agak sulit penanganan adalah yang edik ya Ibu ya. Karena kalau yang edik ini kan jadinya eh, karena dia menikmati juga kan, maksudnya itu bukan Iya, merasa itu sebagai hal yang aib jadinya ya, merasa bahwa itu iya. kesenangan ya. Iya, Iya, betul. iya, iya, iya. Jadi kayak malah Iya. mencari-cari terus gitu. Itu yang kemudian eh biasanya sih sampai perlu psikiater ya Bu untuk menanganinya Iya. begitu. Kalau yang Oh, ya. depresi dan PTSD sih yang jelas kita naikkan harga dirinya ya, lebih ke arah tidak menjudge atau menyalahkan anak karena dia yang mendapatkan kekerasan tersebut. Karena kan lebih sering kalau yang PTSD sama depresi ini dia merasa bahwa karena dia yang buruk begitu, setelah mendapatkan itu dia Hmm. menjadi tidak apa ya, tidak layak begitu, kemudian sudah misalnya tidak perawan, tidak akan ada yang suka sama dia, menjadi aib seperti itu. Kemudian kita juga harus berpihak pada korbannya ya, kadang-kadang seringkali masih banyak pihak-pihak di luar itu yang kemudian menyalahkan anak-anak ini begitu. Jadi kayak karena kamu yang misalnya terlalu genit, karena kamu yang eh, apa ya, tidak bisa menjaga diri seperti itu. Jadi seringkali juga banyak yang menyalahkan korbannya gitu. Jadi kita mesti berpihak juga pada korban sehingga korban ini merasa lebih aman. Jadi anak-anak ini merasa mendapatkan perlindungan dan rasa aman lagi dan tidak akan mendapatkan apa, mengalami peristiwa-peristiwa itu lagi. Begitu. Oh gitu ya, baik. Mm-mm. Berkaitan dengan hal tersebut, rasanya kita penting juga membahas peran orang tua ya Ibu ya. Jadi bagaimana Mm-mm. orang tua itu mengantisipasi, memberikan pendidikan seks secara dini agar tidak terjadi eh, kekerasan seks terhadap anak itu ya. Jadi Mm-mm. bagaimana nih kalau kalau selama ini yang Ibu pernah tangani, apakah orang tua yang saat ini, orang tua zaman sekarang ini kan sebenarnya agak berat ya? Agak beratnya gimana? Karena secara terbuka itu informasi itu mudah diserap oleh anak, sedangkan orang tua sendiri kadang kurang melek teknologi ya. Jadi Iya anaknya tuh udah betul. berlari, tahu macam-macam, Mm-mm. orang tua itu Mm-mm. baru 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 ngeh gitu ya. Nah ini Mm-mm. untuk mengantisipasi hal tersebut, apakah pihak DP3AK itu ada gerakan-gerakan gitu Ibu? Ada aksi yang untuk Kalau membantu orang tua bagaimana? Kalau untuk aksi sih ini Bu, jadi kami sempat memberikan misalnya panduan bagaimana berkaitan dengan sosialisasi sih Bu, sosialisasi terhadap bagaimana kayak media sosial, menghindari adanya seperti kasus-kasus kekerasan yang berbasis online seperti itu. Kemudian juga Hmm? pacaran pacaran itu bagaimana kita apa ya namanya, memilah apakah ini pacarannya sehat atau tidak seperti itu. Jadi sosialisasi sih yang biasanya kita lakukan gitu. Kemudian kalau misalnya orang tua untuk menghindari apa namanya, adanya kekerasan seksual, sebenarnya gini sih Bu, seringkali korban-korban yang mendapatkan kekerasan seksual itu biasanya adalah anak-anak yang terlantar begitu. Jadi seringkali yang tidak diawasi oleh orang tuanya begitu Bu. Kalau apalagi yang sampai persetubuhan ya, seringkali itu karena anak-anak ini eh, termasuk terlantar, tidak terlalu diawasi, misalnya mainnya kemana, misalnya orang tuanya itu
bekerja jauh seperti itu, anak ini seharian tidak ada yang mengawasi gitu. Itu menjadi kesempatan orang-orang yang mencari keuntungan begitu Bu akhirnya. Jadi akhirnya Iya, kan iya, iya. karena memang biasanya juga tidak dekat dengan orang tuanya gitu. Jadi yang memang perlu Hmm, diantisipasi sebagai orang tua sih yang pertama tentu pengawasan ya Bu. Jadi pengawasan iya. terhadap kegiatan anak seharian tuh kita juga mesti tahu anak ini ngapain, apakah aman begitu. Kemudian juga dia ngawasin ini tidak hanya ketika anak di luar, tapi juga ketika bermain HP atau misalnya YouTube atau online begitu. Banyak sekarang itu yang tidak hanya dari YouTube saja misalnya seperti itu. Ada juga Iya. yang dari game itu bisa Mm-mm. masuk begitu Bu. Dan juga misalnya dari WA gitu, WA Mm-mm. grup misalnya, itu seringkali teman-temannya ada yang sudah terpapar duluan terus mengirimkan ke anak itu begitu. Bisa jadi Hmm. akhirnya malah anak ini terpapar eh, film-film seperti itu yang Ya, sebenarnya itu sudah pornografi ya. mengandung kekerasan seksual. Mm-mm. Iya, pornografi. Hmm. Seperti itu, Bu. Hmm. Jadi memang Oke. orang tua perlu mengawasi baik itu secara offline ya, ketika anak-anak bermain dan juga secara online ketika mereka Mm-mm. bermain HP begitu. Kemudian yang jelas orang Iya. tua juga perlu menjadi tempat cerita yang aman bagi anaknya. Hmm. Jadi ketika Hmm. ada sesuatu pun anak ini mau ngomong sama orang tuanya, tidak merasa takut, merasa memang orang tua itu adalah tempat yang paling aman untuk cerita gitu. Jadi dibuat gimana sih caranya kita sebagai orang tua itu eh, anak-anak itu Menjadi mau sahabat ya. ngomong sama kita. Iya Hmm. betul. Hmm. Sehingga tidak Iya. sampai kebablasan begitu dan ketika misalnya ada masalah pun kita bisa mengantisipasi sejak awal gitu Bu. Hmm. Oke, baik. Kemudian ya itu tadi memberikan pendidikan seksual pada anak Hmm. sesuai usianya gitu. Iya. Kira-kira kalau pendidikan seksual secara dini itu Ibu, itu dimulai anak umur berapa ya? Sejak anak bisa mulai anak belajar bicara itu sudah bisa dikenalkan Bu dari kecil, tapi kan memang sesuai Hmm. usia ya. Jadi kayak misalnya kalau untuk anak usia di bawah 2 tahun itu ya kita mulai memperkenalkan seperti nama-namanya begitu, nama-nama yang nama-nama bagian-bagian pribadi, tapi kita mengenalkannya dengan nama-nama ilmiah begitu. Dan itu Oh gitu. digunakan sebagai ya kemudian diucapkannya pun seperti kita mengucapkan anatomi tubuh yang lain seperti tangan, kaki, nah gitu. Kemudian Oh gitu. seperti bagian penis gitu. Kemudian Mhm. vagina, klitoris, pantat seperti itu. Jadi ya seperti kita apa ya cara mengucapkannya seperti dengan mengucapkan anatomi tubuh yang lain gitu. Jadi tidak yang kemudian terlalu Hmm. diberikan penekanan Dibuat-buat, atau diplesetkan gitu iya ya. iya gitu nggak apa anak-anak akhirnya oh ya ini bagian tubuhku begitu. Jadi nggak yang Oh terlalu gitu. ditabukan kemudian diberikan nama-nama lain yang seperti apa gitu. Yang jelas diberikan nama-nama sesuai dengan sebaiknya sih yang semua tahu gitu ya Bu. Oh gitu, ya. Begitu. Karena kan kalau di Indonesia ini ada ketimuran ya Ibu. Iya, Kadang-kadang itu orang tua itu jengah kalau ingin memberikan pendidikan atau memperkenalkan organ-organ tubuh seperti nama aslinya. Jadi mungkin iya maaf, mungkin betul. kalau ini fit kayak gitu ya, apa ya, Mm-mm. disebut dengan nama-nama yang sekiranya menurut orang tua itu sopan gitu ya. Padahal mungkin itu Mm. justru keliru ya Ibu ya. Harusnya itu sesuai dengan nama yang seharusnya ya. Iya betul. Karena ketika kita memberikan Hmm. nama yang lain itu anak-anak pun merasa bahwa oh ya ini sesuatu yang harus apa ya namanya yang berbeda mungkin yang harus ditutupi, sesuatu yang eh, apa namanya tadi ya Bu kata-katanya sesuatu yang tidak boleh terlalu Tabu dibuka gitu. begitu. Iya. Iya, Hmm, hmm, begitu. hmm, hmm. Sehingga anak-anak ketika mungkin membicarakan itu, ketika nantinya misalnya ada masalah terhadap organ-organ tersebut, akhirnya pun juga merasa takut untuk membicarakannya, begitu.
Oh gitu, iya iya. Hmm, Tadi Bu ya. Ahni sempat menyinggung tentang kekerasan seksual online. Iya. Itu seperti apa ya? Saya baru mendengar sih, pernah mendengar tapi saya belum paham seperti apa itu. Jadi contohnya seperti yang masuk di kami itu begini Bu, misalnya pacaran, ya itu yang sekarang udah lumayan sering sih di anak-anak remaja ya. Jadi pacaran, kemudian misalnya yang cowoknya minta foto atau video yang menunjukkan bagian-bagian pribadi seperti itu. Kemudian dikirimlah sama si Hmm. ceweknya. Nah, terus kemudian foto-foto dan video tersebut menjadi alat untuk kemudian si cowok ini memaksa si cewek melakukan sesuatu. Jika tidak, Oh, jika tidak di apa namanya, jika tidak mendapatkan hal yang diinginkan, biasanya ini menjadi sesuatu yang kemudian diancam gitu. Nanti kalau misalnya kamu nggak mau melakukan A, misalnya kamu nanti sebar ini foto atau videomu seperti itu. Misalnya gini, kalau kamu mau putus sama aku, ini nanti aku sebar, misalnya seperti itu. Ada juga waduh. yang ya seperti itu biasanya sih Bu, seringkali. Atau misalnya benar-benar disebar, jadi bisa jadi memang masih pacaran, tapi kemudian foto dan video ini sudah disebar, diperjualbelikan misalnya, itu juga ada yang masuk di kami seperti itu. Hmm. Lalu kalau sudah terjadi kasus seperti itu, gimana ya Ibu untuk eh, melacak gitu supaya apa menyelesaikan kasusnya itu bagaimana? Apakah DP3AK juga membantu? Iya Bu, jadi kayak kalau misalnya memang sudah sampai disebar begitu, nah ini kita kan juga perlu untuk eh, melaporkan di pihak berwajib ya Bu ya. Dan ini kami sih di UPT PPA itu mendampingi untuk kemudian melaporkan Hmm. hal tersebut. Yang jelas kalau Hmm. misalnya mengalami itu ya Bu, misalnya sampai disebar atau Ya. diancam-ancam, nah ini perlu disimpan bukti-buktinya bahwa orang ini misalnya menyebarkan begitu. Misalnya Hmm. linknya kalau tahu kalau misalnya sudah disebarkan, nah ini linknya perlu disimpan begitu untuk kemudian jadi barang bukti nanti di kepolisian seperti itu. Oh gitu. Jadi kami Oke. mendampingi baik itu secara Hmm. psikologis, hukum, dan bisa jadi mediasi begitu. Misalnya ada juga yang misalnya masih anak-anak ya Bu, masih belum disebar seperti itu, tapi sudah diancam-ancam untuk disebar. Itu kami juga pernah mendampingi untuk melakukan mediasi gitu. Jadi kan yang si Hmm. cewek ini takut disebar, yang cowok ini nggak mau putus, mengancam-mengancam terus. Nah ini kita mediasi. Untungnya kalau masih sama anak-anak ini kita masih bisa apa ya namanya lebih mengontrol karena ada orang tua ya Bu. Yang Iya, agak iya repot ini betul. ketika sudah dewasa begitu. Kalau ada orang tua Hmm. ini anak akhirnya ya mau untuk bisa lah Bu untuk kemudian tidak melakukan penyebaran tersebut begitu karena kan dia akhirnya berarti orang tua ini harus lebih mengawasi begitu mengawasi anak ini gitu. Tapi kalau udah pelakunya itu udah Hmm. dewasa, nah ini agak repot untuk kemudian nggak boleh seperti itu kan nggak bisa ya. Kita biasanya langsung lapor Iya, iya. polisi kalau sudah seperti itu. Oh. Jadi tetap melibatkan yang berwajib ya, pihak berwajib ya Ibu ya. Kalau Iya misalnya betul. ternyata ya, jadi tidak hanya dari orang tua atau dari keluarga aja, tapi seandainya itu sudah eh, uh, agak sulit, berarti sudah masuk ke ranah yang di kepolisian ya Ibu ya. Iya Bu. Biasanya masuknya di Iya, cybercrime kan itu, yang berhubungan sama iya. online. Iya, jadi memang silakan diadukan, dilaporkan ke kami nanti bisa kami dampingi kalau yang masalah-masalah seperti itu. Kekerasan seksual Oke, yang berbasis online biasanya. Begitu. iya begitu. Lalu menurut selama ini yang Ibu pernah tanganin ya, jadi seandainya terjadi ada korban kekerasan seperti itu, apakah eh, itu kalau misalnya orang tua itu tidak ingin di apa ya istilahnya itu orang tua hanya ingin menangani sendiri, tidak perlu dibantu, jadi ingin di handle sendiri ya oleh orang tua, jadi anak itu mungkin mau direhab sendiri,
apa istilahnya itu di recovery sendiri oleh orang tua, itu apakah dari pihak DP3AK itu juga memberikan arahan-arahan, misalnya bagaimana cara orang tua untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan gitu. Iya Bu, jadi kalau untuk biasanya korbannya anak ya, kita biasanya memang tetap memberikan konseling atau psikoterapi kepada anaknya, dan jelas pasti sama orang tuanya juga gitu, karena kan yang berkelanjutan nanti orang tuanya begitu. Jadi kalau anaknya ini kita bisa asesmen saja, kecuali kalau yang sudah berat ya harus beberapa kali begitu. Tapi kalau misalnya belum, biasanya ini orang tuanya yang perlu dikuatkan. Bagaimana kemudian seringkali begini ya Bu, ketika anak itu mengalami misalnya pemerkosaan ketika masih kecil gitu, masih belum tahu biasanya. Yang dia rasakan tuh biasanya cuma sakit, begitu aja. Cuma dia belum tahu misalnya stigma-stigma yang nantinya akan diberikan oleh masyarakat ke dia bahwa dia korban, misalnya seperti itu. Itu belum tahu biasanya. Jadi anak ini ya ketika sakitnya sudah hilang ya sudah happy-happy aja begitu. Nah, ini kadang-kadang orang tuanya yang shock begitu. Nah, ini orang tuanya yang perlu dikuatkan. Karena seringkali kan ketika orang tuanya ini shock, kemudian menganggap bahwa anak ini tuh harus benar-benar ditutupi bahwa dia tuh dulunya pernah mendapatkan kekerasan, misalnya seperti itu. Itu malah kemudian diulang-ulang, kamu tuh nanti gini karena kamu sudah begini. Nah, ini nanti takutnya yang malah membuat trauma ke anak karena akumulasi dari apa yang diucapkan orang tua ini gitu. Jadi memang seringkali orang tuanya ini yang malah perlu dikuatkan, Bu, begitu. Iya, iya, iya. Justru kalau anak mungkin karena kalau itu terjadinya itu pada saat anak usia yang belum paham tentang itu ya, mungkin Ya, tidak terlalu merasakan itu aib atau apa ya. Tapi orang tua iya, justru yang malu mungkin ya, karena itu iya, dianggap sebagai aib gitu ya. Jadi justru orang hmm, tuanya yang harus dikuatkan ya dengan psikoterapi iya, itu. Ya, ya iya oke betul. baik. Kalau di Surabaya kasus seperti ini banyak ya Bu, cukup banyak ya, Cukup banyak, yang di Bu. Surabaya, Surabaya, cukup banyak Sidoarjo ya. itu banyak. Surabaya, Oh, gitu. Sidoarjo itu banyak Saya dengar sekali. katanya kalau yang Surabaya ini menjadi kota yang layak untuk anak gitu. Maksudnya mendapatkan predikat Surabaya itu aman dan nyaman untuk anak. Seperti itu yang saya dengar sih. Berarti yang Surabaya ini aman ya. Bagaimana kalau dari Pak, pernahkah ada kasus yang masuk DP3AK yang menunjukkan bahwa angka kekerasan yang terjadi di Surabaya itu meningkat atau justru menurun? Kalau kami kan sebenarnya di provinsi ya, Bu. Jadi Surabaya itu termasuk Iya, salah satu kota begitu di bawah iya, provinsi betul. Jawa Timur begitu. Kalau yang jelas ketika ketika kabupaten atau kota mendapatkan predikat layak anak itu banyak ya, indikator-indikatornya yang kemudian akhirnya kota ini atau kabupaten ini memang layak mendapatkan predikat tersebut, termasuk bagaimana ketika melayani atau menangani kasus-kasus kekerasan begitu. Seringkali gini sih Bu, ketika kasus itu naik, itu belum tentu karena sosialisasi, belum tentu karena memang kasusnya atau memang banyak begitu. Bisa jadi karena orang-orang ini sudah mulai sadar bahwa ini perlu dilaporkan, begitu Bu. Jadi kalau Iya, dulu itu iya. kan memang masih sangat aib ya Bu untuk hal-hal ini Iya, dianggap tabu dilaporkan. ya. Nah sekarang iya karena tabu. Nah sekarang sudah mulai sadar, mulai banyak yang aware terhadap itu untuk bahwa ini tuh memang perlu dilaporkan dan kita mendapat perlindungan seperti itu. Jadi ketika kasus itu memang bertambah itu memang belum tentu bahwa prevensinya itu yang kurang, tapi bisa saja kesadaran orang-orang ini yang mulai membaik untuk kita mesti melaporkan gitu. Tapi yang jelas kita tetap harus terus untuk mensosialisasikan, untuk preventif terhadap kekerasan seksual atau kekerasan yang lainnya. Begitu, Bu. Oh gitu ya, oke baik. Apakah juga masuk ke sekolah-sekolah Bu untuk sosialisasi itu dari DP3AK? Masuk ke sekolah-sekolah, jadi mengisi apa ya, seperti pendidikan kurikulum lah,
kurikulum di sekolah-sekolah gitu? Kalau untuk itu mungkin ke depannya ya Bu, kalau sekarang memang belum, cuma memang sudah ada Hmm. rencana untuk nanti ke depannya Hmm. kita memberikan sosialisasi tersebut. Yang jelas kalau di bawah provinsi ini masuknya SMA, jadi nanti kemungkinan besar sih akan diadakan seperti itu ke depannya. Begitu. Iya, karena kalau sekarang eh, peran orang tua itu kan cukup berat ya dengan adanya era informasi yang semakin terbuka dan juga anak-anak itu juga semakin melek teknologi. Jadi kalau Betul. hanya mengandalkan pihak sekolah saja untuk memberikan pendidikan, itu rasanya mungkin kurang cukup ya, harus dibantu oleh pihak lain lah. Mungkin di sini peran DP3AK akan bisa menjadi optimal ya Ibu ya. Iya, Bu. Dan terutama juga Iya. peran orang tua itu sendiri ya, Bu. Hmm. Jadi kayak misalnya orang tua itu perlu memberitahu juga pada anak tentang aturan-aturan bagaimana ketika kita sedang online begitu. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Misalnya yang tadi itu ya kayak misalnya memfoto dirinya sendiri, kemudian area-area pribadi itu tuh jelas tidak boleh karena itu sangat berbahaya. Bahkan ketika disimpan sendiri itu pun bisa bocor. Dan Iya, ketika iya bocor betul. ini berbahaya untuk anak ini juga, berbahaya juga misalnya disebarkan apalagi seperti itu. Itu nanti bisa masuk ke ranah hukum kan akhirnya atau mendapatkan kekerasan tadi KBGO begitu. Jadi jangan sampai kemudian punya handphone terus ada kameranya kemudian foto-foto diri sendiri atau video-video diri sendiri yang ada area-area pribadinya karena itu sangat berbahaya untuk apa namanya disebarkan dan mendapat kekerasan. Misalnya pun disimpan Um, sendiri ya Bu, kadang-kadang kan anak mikirnya alah disimpan sendiri aja gitu lah. Kalau misalnya iya, HP-nya rusak, kemudian perlu diservis, nah, tukang servisnya bisa aja kemudian membobol video-video atau foto-foto tersebut, kemudian bisa saja kemudian disebarkan begitu. Jadi sangat berbahaya untuk iya, menyimpan hal-hal seperti itu. iya Begitu. betul betul betul. Iya iya iya. Jadi memang semuanya tuh harus berhati-hati ya, mulai dari orang tua juga. Sekarang ini peran guru juga sangat Betul. diperlukan sekali untuk bagaimana mendeteksi anak-anak yang rasanya itu banyak yang karena mereka mudah ya mau melihat dari YouTube atau apa, film-film yang mungkin belum layak ditonton oleh mereka itu sudah ditonton dan itu yang Hmm. yang membuat makin tingginya tingkat ada kekerasan itu ya. Jadi kayak memicu gitu ya. Seperti Hmm. di Iya sekolah-sekolah itu betul. saya lihat eh, rata-rata anak-anak itu sudah pegang HP ya. Sudah Iya. terbiasa gitu ya, terbiasa melihat film-film yang apa dan ini kalau tidak tidak ada kontrol yang baik dari rumah, dari orang tua itu pasti juga akan menimbulkan kedepannya itu juga ada risiko seperti ini ya, ada cybercrime itu ya Hmm. Ibu ya. Iya betul. Memang Ya, orang tua baik. ini yang terutama sebenarnya kayak pelindung utamanya anak kan Bu di circle paling dekatnya anak begitu. Jadi memang sangat perlu untuk kemudian memberikan psikoedukasi terkait seksual ini baik dari tiap tahap ya Bu. Jadi kayak tadi tuh kan 0 sampai 2 tahun itu mengenalkan nama-namanya begitu. Kemudian nanti 2 sampai 5 tahun itu juga mesti harus diberitahu mana yang pantas disentuh atau mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh sama orang lain. Misalnya seperti itu juga perlu dikenalkan. Sehingga anak-anak ini lebih aware ketika misalnya dia di luar pernah disentuh sama orang di bagian pribadinya itu dia bisa harus ngomong sama orang tuanya misalnya seperti itu. Jadi anak-anak juga perlu diberitahu tentang itu begitu. Kemudian seperti uh, usia 6 sampai 8 tahun juga perlu tadi ya diberikan biasanya 6 sampai 8 tahun ini sudah mulai main online secara lebih luas. Nah, ini perlu diberitahu apa sih yang harus dilakukan ketika online, mana yang boleh, mana yang tidak boleh begitu. Kemudian 9 sampai 12 itu kan usia-usia pubertas ya. Jadi bisa diberikan pendidikan mengenai pubertas seperti itu. Apa saja nanti yang berubah dalam diri anak-anak, misalnya yang berubah kemudian menjadi dewasa itu apa saja yang akan dialami. Nah, itu sebaiknya memang dari orang tua sendiri, walaupun di sekolah pun
juga diajari ya, tapi ketika orang tua yang mengajari itu anak akan menjadi lebih terbuka kepada orang tua akhirnya terkait dengan seksualitas begitu. Kemudian usia-usia remaja, nah ini juga selain berhubungan dengan seksualitas itu juga perlu ditekankan mengenai hubungan pacaran, mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Nah ini orang tua perlu memberikan aturan-aturan yang jelas terkait ini begitu. Kan seringkali memang ketika pacaran itu tidak sehat, banyak yang kemudian bilang menjadikan pacaran ini kekerasan di pacaran ya Bu, kayak kalau kamu sayang, coba buktikan. Nah, buktikannya pakai itu, seperti itu. Nah, itu yang berarti ini kan tidak sehat. Nah, itu orang tua perlu memberikan arahan-arahan seperti itu. Mana yang pacarannya baik, mana yang tidak. Ketika tidak baik itu ya harus putus, misalnya seperti tidak tidak usah dilanjutkan, misalnya seperti itu. Ya, ya. Begitu. Terlalu kompleks ya masalah ini ya Ibu ya. Iya, betul. Memang Bagi orang tua ini banyak. harus benar-benar, ya benar-benar apa ya, benar-benar bisa menjadi sahabat buat anaknya, juga bisa tegas juga, bisa memberikan aturan-aturan yang jelas, mana yang Hmm, sehat, pacaran yang kurang sehat mana, yang sekiranya itu bisa memberikan dukungan juga kepada anak bahwa jangan jangan takut untuk putus dengan pacar yang seperti itu ya. Maksudnya kan kadang-kadang iya, anak karena udah kadung cinta akhirnya iya. nggak mau putus gitu ya, Iya, memilih betul. memilih yang melakukan hal-hal yang kurang layak gitu. Iya, baik. Hmm. Ini pertanyaan terakhir Ibu, seandainya ada kasus atau korban kekerasan, kemudian akan melaporkan ke DP3AK, itu prosedurnya seperti apa? Apakah melalui telepon dulu, apakah langsung, ataukah gimana? Bisa langsung ke pengaduan, bisa langsung datang Bu ke kantor kami di Jalan Arjuno nomor 88 Surabaya. Itu bisa langsung datang. Eh, di setiap hari Senin sampai Jumat itu kami buka dari kalau untuk pengaduan jam 8 sampai jam 3 itu bisa kami layani. Jam 8. Begitu. Oh gitu, oke baik. Ya. Terus harus apa bawa-bawa dokumen atau apa yang sekiranya perlu untuk dilampirkan? Yang perlu biasanya kakak sama KTP. KK dan KTP. Iya, Ini betul. biasanya KTP. ini iya, ini tidak tidak memerlukan biaya ya Ibu ya? Free ya Ibu Ya, betul, untuk free. Jadi kami tidak memungut biaya sama sekali pelayanan kami, baik itu pendampingan-pendampingan psikologis, hukum, dan lain-lain, itu semuanya free. Jadi tidak usah takut nanti nggak bisa bayar atau bagaimana, karena pelayanannya free. Kemudian selain bisa datang ya Bu, itu juga bisa melalui hotline. Hotline di kami itu 24 jam. Jadi bisa oh menghubungi 24 jam ya? hotline. Ya, bisa Mm-mm. telepon atau WA. Jadi bisa chat Hmm. WA juga bisa atau telepon juga bisa. Di hotline kami itu kalau untuk nomornya ya, nomornya Iya, itu 0895 ya. 348 771070. Saya ulang ya. Ya, 0895 348 771070. 7. Iya, betul. Ya, oke baik. Jadi ini hotline yang 24 jam ya Iya, untuk betul. melaporkan apabila ada indikasi kekerasan seksual terhadap anak ya. Iya, betul. Selain seksual Kalau juga untuk kekerasan lainnya juga, Bu. Jadi memang selain seksual juga kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik maupun psikologis gitu. Jadi kami menangani kekerasan. Jadi secara umum kekerasan terhadap anak dan juga perempuan. Begitu. kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi Hmm. nanti ini setelah datang, kemudian ada seperti pendampingan gitu ya. Iya, jadi kami seperti assessment dulu, assessment awal, apakah ini memang masuk eh, wilayah penanganan kami, kasusnya seperti itu, Bu. Baru nanti misalnya diputuskan, iya ini masuk kewenangan kami, akan kami lakukan pendampingan seperti itu. Oh gitu, oke baik. Hmm. Eh Sebenarnya peran DP3AK ini untuk saat ini luar biasa ya Ibu ya. Sangat diperlukan loh,
sangat Iya, diperlukan betul. sebagai Heeh. apa ya? eh, apa ya, partner orang tua. Jadi kalau misalnya eh, ada hal terjadi terhadap anak itu sebenarnya bisa berpartner dengan DP3AK, langsung dilaporkan. Kemudian kan ada penanganan-penanganan secara khusus ya. Jadi Iya, betul. mudah-mudahan bisa menjadi solusi lah ke depannya. Dan Iya. semakin ke depan juga semakin menurun angka-angka kekerasan karena Mhm. kesadaran-kesadaran dari semua pihak. Ya, Amin. ya. Ya, kami berharapnya Baik memang Ibu menurun. Agni. Iya, kami berharapnya kan Iya, menurun dan memang di lapangan pun benar-benar turun begitu. Jadi bukan iya. yang turun, tapi di lapangan itu sebenarnya banyak yang tidak terdeteksi, ya, itu yang bahaya. Oh gitu, iya. Sekarang Iya, seperti itu ya, sepertinya. Sekarang iya. sebenarnya banyak yang belum terdeteksi ya, Ibu. Kalau sekarang sebenarnya sudah cukup banyak yang melaporkan kan, Bu. Nah, itu kami kan berharapnya Mm-mm. memang angkanya menurun dan itu di lapangan pun menurun seperti itu. Itu kan yang Iya, bagus ya. iya. Jadi eh, tidak hanya ini aja ya, tapi benar-benar menurun ya. Tidak hanya Iya, secara di lapangan menurun, laporannya juga menurun, angkanya juga angka tingkatan kekerasan menurun dan di lapangan juga menurun. Sesuai ya Ibu iya, ya. iya. Oke, baik. Baik, Ibu Agnis, terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan Sama-sama. seandainya kita ada sesi-sesi lagi yang kaitannya dengan bagaimana pemberdayaan perempuan, kemudian bagaimana melindungi hak perempuan, hak anak. Mungkin kita bisa ngobrol kembali ya, Ibu. Boleh, boleh. Monggo silakan. Iya, baik ya. Terima kasih untuk sore ini. Semoga Sama-sama. sehat selalu, salam sukses. Terima Terima kasih kasih Ibu. juga. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.